Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sistem saraf pusat dengan tema potensial, postsinaptik, eksitatori, dan inhibitori. Baiklah, ini adalah anggota kelompoknya. Ada Febi Kusmilasari, Muhammad Fikri Arif, Miswatu Khairin Pane, Rela Rizkinul Awwalun, Nilam Cahaya Negari, Adelia Nilna Safitri, Rizky Maulinda, Vika Nagita Sari, Hastam Radif Haratanta, dan Dewi Nur Umiaroh. Neuron transmitter merupakan senyawa kimia pembawa pesan yang meneruskan informasi elektrik dari sebuah neuron ke neuron lainnya atau sel efektor. Neuron transmitter sendiri memiliki sifat yang pertama, disintesis di neuron parasinaptis, yang kedua, disimpan di vasikal dalam neuron parasinaptis, yang ketiga, dilepaskan dari neuron di bawah kondisi fisiologis, yang keempat, segera dipindahkan melalui uptake atau degradasi berkaitan dengan reseptor menghasilkan respon biologis. Untuk materi selanjutnya, ada neurotransmitter eksitasi atau eksitatori. Neurotransmitter eksitasi bekerja dengan mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Beberapa contoh neurotransmitter eksitasi yang terkenal adalah epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin dilepaskan tubuh saat Anda stres dan ketakutan, sehingga mempengaruhi detak jantung serta laju pernafasan. Tak hanya itu, epinefrin juga mempengaruhi otak untuk segera membuat keputusan. Kemudian untuk norepinefrin digunakan untuk mobilisasi otak dan tubuh untuk bertindak. Pelepasan noradrenalin terendah terjadi pada saat tidur, yang kemudian naik selama terjaga dan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi selama situasi stres atau bahaya. Di otak, noradrenalin meningkatkan gairah dan kewaspadaan, meningkatkan pembentukan dan pengembalian kembali memori, serta memfokuskan perhatian, dan hal ini juga meningkatkan kegelisahan dan kecemasan. Neurotransmitter inhibisi atau inhibitori. Neurotransmitter ini dapat menghambat aktivitas neuron, sehingga berkebalikan dengan cara kerja neurotransmitter eksitasi. Salah satu contoh neurotransmitter inhibisi adalah serotonin yang berperan dalam mengatur suasana hati seseorang yang kaitannya dengan antidepresan untuk penanganan depresi. Kadar neurotransmitter serotonin dapat ditingkatkan dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit dan beraktivitas fisik. Beberapa neurotransmitter dapat bekerja sebagai eksitasi maupun inhibisi. Contoh dari neurotransmitter yaitu asetilkolin dan dopamin. Asetilkolin merupakan neurotransmitter yang berperan dalam kontraksi otot, merangsang aktivitas beberapa hormon, serta mengendalikan detak jantung. Selain itu, neurotransmitter berkontribusi dalam fungsi otak dan daya ingat. Asetilkolin juga salah satu contoh neurotransmitter eksitasi. Kadar dari asetilkolin yang rendah telah dikaitkan dengan beragam gangguan medis seperti Alzheimer. Hanya saja, level asetilkolin yang terlalu tinggi juga menimbulkan masalah berupa kontraksi otot yang berlebihan. Contoh dari neurotransmitter selain asetilkolin ada dopamin. Enzim kunci sintesis dopamin adalah tirosin hidrosilase dan dopa dekarboksilase. Tirosin yang merupakan asam amino non-esensial dapat dibuat dari fenilalanin dengan enzim fenilalanin hidroksilase. Sintesis tirosin terjadi di hati dan dibawa ke otak oleh transporter asam amino. Di otak, tirosin dapat diubah menjadi dopa dan akhirnya menjadi dopamin. Kofaktor yang diperlukan dalam mengubah tirosin menjadi dopa adalah oksigen, besi, dan tetrahidrobiopterin. Kofaktor untuk dopa dekarboksilase adalah PLP atau piridoksal fosfat. Ada dua reseptor dopamin, yaitu ada stimulator dan inhibitor.
Nah, dopamin dikenal sebagai neurotransmitter rasa senang. Dopamin memainkan peran penting untuk daya ingat, perilaku mempelajari sesuatu hingga koordinasi gerak tubuh. Selain itu, neurotransmitter ini juga berfungsi dalam pergerakan otot. Apabila tubuh kekurangan dopamin, resiko penyakit Parkinson pun dapat terjadi. Kadar dopamin dapat dicegah dengan berolahraga secara teratur. Neurotransmitter. Neurotransmitter adalah suatu senyawa yang digunakan sel saraf untuk saling berkomunikasi. Sel persinaptik. Sel persinaptik adalah ujung sel saraf yang menghantarkan impuls. Selanjutnya ialah sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Di dalam sitoplasma sinapsis terdapat vesikula sinapsis. Sinapsis terletak antara ujung sel saraf satu dengan sel saraf yang lain membentuk suatu celah. Selanjutnya ialah pengertian dari sel posinaptik. Sel posinaptik adalah ujung sel saraf yang menerima impuls. Penghantaran impuls tersebut melibatkan mediator kimia yang dinamakan neurotransmitter. Dalam perannya sebagai penghantar impuls, neurotransmitter bisa bersifat penghambat atau inhibitory neurotransmitter dan juga bisa bersifat pemacu atau excitatory neurotransmitter. Aksi potensial ketika berinteraksi langsung dengan reseptornya. Neurotransmitter excitatorik yang paling umum di SSP adalah glutamat. Glutamat ini merupakan neurotransmitter excitatorik pada otak yang dimana hampir setiap area otak itu berisi glutamat. Sedangkan neurotransmitter inhibitorik tersering yaitu GABA. GABA ini merupakan singkatan dari gamma aminobutyric acid. Neurotransmitter inhibitorik di medula spinalis adalah glisin. Adapun neurotransmitter terpenting pada sistem saraf otonom yang tetapi ditemukan juga pada SSP yaitu ada asetilkolin dan norepinefrin. Sistem saraf pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu ada sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik, di mana sistem saraf simpatik menyebabkan kontraksi pada organ tubuh, sedangkan sistem saraf parasimpatik menyebabkan relaksasi pada organ yang sama. Contoh dari saraf simpatik yaitu menghambat kontraksi pada kantung seni, menghambat ereksi, menurunkan sekresi pada ludah, menurunkan tekanan pada darah, menghambat sekresi pada empedu, memperbesar pada pupil mata, mempercepat pada detak jantung, memperbesar pada bronkus, menghambat kerja pada alat pencernaan, meningkatkan sekresi pada adrenalin, memperlambat gerak pada peristaltik, dan mempersempit diameter pada pembuluh darah. Sedangkan saraf parasimpatik yaitu mempercepat kontraksi pada kantung seni, merangsang ereksi, menaikkan sekresi pada ludah, menaikkan tekanan pada darah, mempercepat sekresi pada empedu, memperkecil pada pupil mata, menghambat pada detak jantung, memperkecil pada bronkus, mempercepat kerja pada alat pencernaan, menurunkan sekresi pada adrenalin, mempercepat gerak pada peristaltik, memperlebar diameter pada pembuluh darah. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.